Ada customer yang suka jajan, dia mintanya SPK di dalam mobilnya aja. Misalnya nggak di approve juga, biasanya kita ya udah kita tambahin dari uang pribadi kita. Nah, Curhat dong abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast tentang curhatan kerja. Di episode perdana kali ini, kita kedatangan bintang narasumber nih yang cantik, yaitu Mbak Michelle. Halo. halo, Michelle. Reza. Apa kabarnya nih? Baik. Baik ya? Alhamdulillah. Kalian gimana kabarnya? Baik. Kalau boleh tahu sekarang Kak Michelle kesibukannya apa ya? Aku kerja di bidang otomotif di daerah Jakarta Selatan sebagai sales consultant. Sales consultant. Mobil baru. Mobil baru. Iya. Wah, menarik nih. Iya. Sales mobil berarti. Iya. Kalau sales mobil tuh enak gak sih Kak kerjanya? Dibilang enak pasti ada plus minusnya sih Kak, biasanya. Kita bahas minusnya dulu nih ya kayak. Kalau untuk di sales mobil tuh minusnya apa aja sih Kak? Kalau minusnya itu di jam kerja Jam kerja. yang nggak tentu, terus habis itu pendapatannya juga tentatif, terus banyak juga kendala dari customer juga. Kendala customer. Ya, terus kerjaannya juga dikejar sama target gitu, karena kan kita marketing kan. Oh. Kalau untuk jam kerja memangnya kendalanya di mana tuh Kak? Kalau di jam kerja itu kita yang biasanya 8 jam, nah itu bisa lebih kalau di sales itu. Bisa lebih tapi kan dapat lembur dong. Enggak juga. Nggak juga? Iya, enggak juga. Sabtu Minggu? Kadang-kadang kita masuk juga kalau misalnya ada janjian. Customer kan biasanya punya waktu di weekend kan, yang harusnya kita libur, ternyata kita harus masuk. Berarti Iya. untuk jam kerja fleksibel ya. Benar. Untuk tipikal customer-nya tuh rata-rata kayak gimana sih? Macam-macam Kak, ada customer yang suka jajan diskon. Oh jajan diskon. Saya mikirnya jajan kemana-mana ya kan? Jangan berpikiran ganda ya Kak. Ah. Kalau masalah jajan itu, misalnya nih aku kasih diskon segini, tiba-tiba dia ke cabang lain, Cabang ke PT lain gitu kan. dealer lain. Iya, dealer lain, terus nanya diskonnya berapa. Maksudnya kan kalau kita jadi customer kan cari yang lebih murah, ya kan? Nah intinya berarti compare harga lah ya. Mereka harga paling bagusnya tuh di berapa yang mereka dapat. Selain itu apa lagi tuh Kak? Kalau customer tuh ada juga yang udah dikasih hitungan, terus abis itu udah dikasih diskon, dia jual diskon, terus tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang, kayak di ghosting gitu kan. Nggak ada kabar gitu. Nggak ada kabar. Gitu. PHP lah ya. Ini pasti kan dapat diskon yang lebih gede, ya kan? Terus ada juga yang udah jauh-jauh kayak aku waktu itu pernah ke Cikarang, Kak. Oh. Iya, ke Cikarang. Oh. Terus habis itu udah sampai di sana, customer-nya itu nggak jadi. Jadi Udah sampai di lokasi tuh. iya kayak cuman mau ngetes aja ya, memang tes drive sih, cuman akhirnya nggak deal juga. Oh belum deal. Belum deal, tapi dan akhirnya juga nggak deal juga. Oh gitu. Iya. Tapi ada nggak sih customer yang nakal gitu tanda kutip? Kalau pasti kan sebagai sales consultant apalagi perempuan ya Kak, pasti kan dipandang sebelah mata nih sama bapak-bapak, ibu-ibu di sana. Nah, jadi kalau misalnya kayak cabul gitu, kelihatan cabul gitu kan, nah, ada aja sih Kak, waktu itu juga emang pernah juga dapet salah satu customer kayak gitu. Jadi dia minta SPK, emang ngejanjiin SPK sih, cuman dia mintanya SPK di dalam mobilnya aja, berdua. Oh udah persyaratannya. Udah ada persyaratannya, tapi ya itu semua tergantung orang sih. Nah kalau kayak gitu teknis buat nyikapinnya kayak gimana tuh? Kalau nyikapinnya pastinya kalau test drive nggak pernah sendiri. Jadi selalu bawa teman. Oke Teman terus? laki-laki apalagi kan. Oh. Nah dari situ nggak ada yang berani aja sih. Oh nggak ada yang berani. Tidak berani. Berarti masih ada lah ya di zaman sekarang. Masih. Berarti memang sudah lumrah dan memang sering dihadapin untuk sales konsultan lainnya mungkin ya untuk pengalaman seperti Kak Michelle ini.
Terus selain itu apa lagi tuh Kak pengalaman ketemu customer mungkin yang lebih menyenangkannya kayak Yang lebih menyenangkannya ada juga. Jadi saat misalnya di pameran atau dapat walk-in gitu kan, Hah? mereka yang udah matang banget. Jadi kita nggak perlu watching lagi. Mereka tuh udah tahu sendiri. Terus ya udah akhirnya mereka ya udah saya pilih warna ini. Oh. Dan kita langsung tulis SPK, langsung di booking. Oh, dia udah Enak tahu. banget sih. Dia berarti udah tahu produknya. Iya, udah tahu produknya. Tapi ada nggak customer yang benar-benar baik gitu ngasih tips atau ngasih apa yang Ada aja sih, ada juga yang ngasih tips, kadang-kadang ada juga yang bener-bener enggak ngasih tips. nggak ngasih tips? Enggak, Minum? enggak, enggak. Karena ada cerita lucu waktu itu juga. Ah. Aku kirim mobil, Oke. salah satu customer aku. Itu benar-benar aku nungguin dari jam 10 sampai jam 2. Siang. Jam 2 siang. Itu aku benar-benar gak dikasih minum sama sekali. Sama sekali. Sama sekali gak dikasih minum. Orangnya ada tapi? Ada. Gak diajak ngobrol, gak dikasih minum. Pokoknya udah dibiarin aja di depan teras gitu deh. Selama itu berarti ngapain aja? Iya, bengong sih. Udah tanah apa-apain nungguin. Karena kan posisi aku lagi nungguin towing kan. Oh. Towing untuk kirim mobil. Karena kan kita pengiriman pakai towing. Oh gitu ya? Oh berarti servis yang didapat Servis yang dari didapat. Kak Michelle ini kalau beli mobil di Kak Michelle dapat towing. Diantaranya pakai towing gitu. Ya, jadi kilometernya nggak terlalu gondrong. Pernah nggak sih ya, misalkan nih ada customer tadi kan katanya customer suka ngomper tuh ya kan, di sana diskon segini, di sini diskon segini. Nah kalau kayak gitu nyiasatinnya gimana? Soalnya kan katanya setiap bulan dikejar target nih, biar tetap jualan terus nyiasatin untuk diskonnya. Nah itu kayak gimana tuh Kak teknisnya? Karena kita itu udah dikejar-kejar poin ya Kak. Jadi biasanya kalau udah kepepet banget ya udah akhirnya kita itu biasanya buang insentif. Bawa insentif? Iya. Jadi kita misalnya nih kadang-kadang customer itu minta diskon itu over ya. Jadi kayak misalnya kita di showroom kita udah dapat juklak kayak acuan diskon. Oke, jual diskon maksimal, diskon maksimal. Diskon biasanya misalnya nih taruhnya 25 juta, tapi customer tuh biasa ada yang minta 30 juta gitu. Nah itu selisihnya? Nah, selisihnya itu biasanya kita kasih pengajuan dulu yang pertama. Pengajuan. Kalau misalnya nggak di approve juga, biasanya kita ya udah kita tambahin dari uang pribadi kita. Nah, Baik banget ya? entah dari insentif, dari yang aku bilang tadi, entah dari refund, biasanya kita langsung kasih diskon tambahan dari situ. Berarti kalau modelan kayak gitu nggak dapat apa-apa dong? Kerja banget nih jatuhnya. Iya, kita ya lebih kayak kerja ibadah gitu. Kerja ibadah. Iya, kerja ibadah. Tapi sering kayak gitu apa? Sering banget, bukan sering lagi, sering banget karena customer itu kan pastilah pengen beli mobil udah ratusan juta nih. Kok saya dapetnya cuma ini aja gitu kan. Kadang-kadang mereka minta kayak centang angin, terus kayak aksesoris lah ya. Nah biasanya aksesoris juga kita yang suka beliin gitu. Jadi kita kasih hadiah gitu kan buat customer gitu sih. Tapi kalau menurut saya nih pemikiran orang awam ya, kayak gitu tuh kayak harusnya nggak bisa tuh kayak sedang gini nih. Misalkan harga mobil 300 sampai 400 juta. Ya kan, terus dia nyari selisih diskon yang cuma nominalnya nggak gede-gede banget sebenarnya kan. Iya. Harusnya nggak worth it lah kalau kayak gitu. Iya, Dan seharusnya kan juga setelah beli mobil, Mbak Michelle nggak pasti kan maintenance itu customer kan, pasti. ya kan nggak cuma beli udah selesai putus, nggak kayak gitu kan. Nggak. Nah itu berarti nggak dinilai sama customer ya. Iya, kalau customernya Kak Reza mungkin saya udah dapet
uang banyak banget. Tapi kan nggak semua orang punya pikiran kayak gitu Kak. Gitu, yang mereka pikirin gue dapat apa nih dari saya beli ratusan juta, masa cuma dapat mobilnya Pak gitu aja. Ya kan memang mobil harganya segitu ya udah segitu harusnya. Dan kalau mau ada opsional tambahan kan Biasanya kan ditanggung pembeli. Customer, Kalau iya. kadang-kadang memang customer tuh nggak kepikiran sampai situ sih. oh nah coba Kak Michelle mau bilang apa nih ke calon customer Kak Michelle. Calon-calon customer minta tolong kalau minta diskon atau jangan banyak-banyak. Aku nggak dapet apa-apa. Dapur di rumah harus ngumpul ya. Iya nunggu. Nah berarti untuk kesimpulan dari pekerjaannya Kak Michelle nih gimana nih Kak nih? Apa masih mau stay di sales consultant otomotif atau mau upgrade atau mau gimana ke depannya? Sebenarnya tergantung nanti pasar otomotifnya kedepannya gimana aja sih. Pasar otomotif gimana ke depannya nanti? Kedepannya gimana? Kalau masih ramai berarti tetap Masih tetap. Tapi kalau kadang-kadang kalau misalnya mengingat banyak-banyak tombokan itu, kita kan nggak mau langsung ya Kak. Iya. Kita kan pasti nyari uang gitu kan. Walaupun pertama kali aku masuk ke dunia otomotif itu cari pengalaman dulu ya kan. Gimana caranya ngadepin customer. Karena kan setiap bisnis itu pasti butuh komunikasi sama strategi marketing kan. relasi lah. Relasi. Gitu. Berarti poin plusnya di kerja di otomotif itu apa ya? Poin plusnya kita bisa mengenal banyak orang, terus sifat-sifat orang yang bisa kita tebak, Baca karakter orang baca ya. karakter, terus pengalamannya banyak lah. Yang tadi aku ceritain, ada yang manis, ada yang pahit, gitu kan? Pahit itu. Nah ini ada pesan-pesan nggak nih Kak untuk teman-teman sales yang ada di luar sana untuk kerjaannya ke depannya harus kayak gimana? Yang pasti sih tetap semangat, jangan menyerah, karena Tetap putus asa. kita harus sabar ngadepin orang-orang itu. Entah kita ada masalah di customer kah, atau ada masalah di atasan untuk pengajuannya, kita harus tetap semangat dan harus sabar. Jadi cara nyikapin pressure dari kerjaan kayak gimana, terus handling customer kayak gimana itu harus tetap pakai kepala dingin ya. Iya, jangan panas. Jangan. Iya. Oke nih Kak Michelle, terima kasih banyak nih untuk sharing-sharing pengalaman tentang kerjaannya di dunia otomotif. Semoga makin sukses ya Kak, Amin. makin banyak jualannya, terus nggak ada yang nombok-nombok lagi. Amin, amin banget kalau itu. Jadi moga-moga bisa jadi edukasi untuk calon customer yang mau beli mobil itu sebenarnya nggak sesuai apa yang ada di ekspektasinya sih. Kalau jualan mobil tuh duitnya banyak, ya kan? Banyak juga nggak tahu pahitnya ya kan sama nombok. Gitu. Ya, banyak juga. Nah, sebenarnya mau apapun itu job desk atau pekerjaan kalian, komunikasi sama kejujuran itu penting tuh, ya kan? Soalnya kejujuran itu bakalan nyambung tuh ke depannya, kerjaan kalian bakalan panjang atau berkahnya atau enggak, jadi gitu kan ya. Soalnya kalau ada orang kecewa sama kerjaan kita kan efeknya jadi nama baik kita jadi jelek. Gitu. Oke Kak Michelle nih terima kasih banyak nih atas pengalaman sharing-sharing pengalaman kerjaan di dunia otomotif ya. Nah tadi kan kita udah interview nih, kita udah cari narasumber untuk pekerjaan dunia sales tuh latar belakangnya kayak gimana sih, susah senangnya kayak gimana. Buat kalian yang mau ngasih ide untuk kita interview yang kedepannya itu boleh di komen pekerjaan apa lagi nih yang bisa kita masukin ke podcast ini nih menurut kalian. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.